Perkenalkan, nama saya mahasiswa PPG Guru Tertentu Guter 4 tahun 2025 dengan NIM 250039228622220103 Universitas Negeri Surabaya. Atas nama Didi Handian Setiawan, asal sekolah SMK Kebangsaan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, semangat banget ya. Tumben kalian semangat nih. Karena apa? Ada apa nih kalian bisa semangat kayak gini? Habis makan. Bukannya habis makan biasanya itu ngantuk ya? Oke, baik. Jadi nanti kalau habis makan artinya kalian janji ya tidak ngantuk ya. Kebetulan Bapak mampelnya sampai dengan 2 jam ke depan. Selama 2 jam ke depan Bapak harap kalian bisa menyimak apa yang nantinya Bapak akan berikan materi yang berkaitan dengan materi kalian. Pak Hani lagi mau nerangin serius gitu ya. Bisa ya? Oke. Nah, ada satu lagi yang biasanya kalau saya tanya gimana kabar kalian, kalian jawabnya apa? Nah, kali ini saya minta kalian harus berbeda dari yang sebelumnya. Bisa ya? Saya minta kalian bicaranya bukan lagi baik, melainkan amazing. Bisa ya? Oke, kalau bisa, saya mau serempak kalian semuanya dengan bahasa yang semuanya sama. Bisa ya? Oke. Hitungan ketiga, ketika saya bilang gimana kabar kalian, jawabnya baik. Oke. Gimana kabar kalian? Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Baik, dan seperti biasa, seperti yang sudah-sudah kalau kita mau belajar, pastinya didahulukan dengan baca doa. Saya minta Gurit untuk pimpin berdoa dulu. Bahan, mari kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Sudah? Baik, terima kasih Gurit untuk doanya. Menurut Kia, suatu hal yang harus diperjuangkan. Oke, one more, satu lagi ya, saya minta sama namanya Wahyu. Menurut Wahyu, itu bagaimana ya nasionalisme itu? Cinta tanah air, Pak. Yes, benar. Dari semua hal yang penting harus yang diperjuangkan dan rasa cinta tanah air itu semuanya benar. Kita rangkum kalian menjadi satu agar bangga menjadi bangsa dan negara kita, Indonesia. Oleh sebab itu nanti Bapak coba putarkan lagu Indonesia Raya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke, bisa kalian berdiri dulu semua agar kita lebih hikmat lagi. Indonesia tanah airku. Oke, thank you. Boleh duduk dulu semua. Nah, gimana rasanya setelah nyanyi Indonesia Raya? Bingung nggak? Jangan-jangan banyak yang belum hafal lagi. Hafal tidak lagu Indonesia Raya? Hafal. Nanti kalau saya tanya satu-satu suruh nyanyi, berani? Hah? Berani tidak? Hah? Siap tidak? Tidak siap? Saya mau siap 1 orang aja, saya butuh orang. Nyanyi 2 atau 3 bait. Bisa ya? Oke. Saya mau Azril. Coba nyanyi. Tapi sendiri. Nah, kalau kamu berani, artinya kamu sudah memperjuangkan atau kamu memprioritaskan bangsa dan negaranya itu sendiri. Coba. Bisa? Oke. Nyanyi ya? Oke. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, lupa dia. Terus di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Ya, silakan duduk. Nah, Bapak mau kalian tahu materi yang kita bawakan adalah berkaitan dengan nantinya kalian gambar. Nah, gambar itu adalah ya kalau bukan yang mungkin sering kalian gunakan, foto. Ya kan? Foto kalian itu foto, pernah tahu foto? Tahu tidak foto? Foto biasanya buat apa? Hah? Dalam benak kalian tuh foto kayak mana? Kayak gimana? Hah? Gambar. Terus? Hah? Kalau ini siapa Fatir ya? Kalau
menurut kamu foto itu dalam benak kamu apa? Dokumentasi. Yes. Kalau menurut Gurit, foto itu apa? Sebuah kenangan. Sebuah kenangan in memorial atau in memoriam atau hal-hal yang sifatnya momen-momen yang nantinya kalian mau mengabadikan, benar ya? Baik, materi saat ini Bapak akan membawakan yang namanya artinya fotografi, seperti itu. Tapi sebelum masuk ke dalam fotografi, Bapak mau mengabsen kalian seperti biasa karena saya belum absen. Nanti yang Bapak absen tolong hadir gitu ya biar saya dengar suaranya masih semangat tidak nih. Karena kan menjelang siang nih biasanya kalian kan sudah mulai layu dan ngantuk. Abil? Badui? Mas Kia semeringat sekali, ada apa Askia? Iya. Ojan di luar ya karenanya. Oh salah ya. Azril, nah ini dia nih tadi jagoan yang saya suruh nyanyi ya. Erdi, hadir. Fauzan, oh Fauzan tidak hadir. Fauzan Gurit, hadir. Hadir. Hana, hadir. Oke. Helmi, hadir. Ridwan, hadir. Zaki, oke, semangat sekali Zaki. Siapa ini? Dev, Mustain. Dev ada hadir? Hadir. Mana Dev suaramu? Dev? Hadir. Oke. Dev, kemudian Hafiz. Hadir, Pak. Oke. Khairul Hidayat. Hadir, Pak. Raihan. Hadir, Pak. Ada beberapa yang memang Bapak belum hafal sih semua. Fatir. Hadir. Reza. Hadir. Oke, Rizky masuk. Cika. Wahyu Bintoro. Oke, ya. Lihat ya. Oke. Tadi sudah Bapak sounding atau Bapak sudah infokan ke kalian. Kali ini kita materinya adalah berkaitan dengan foto. Ya. Kalian pasti sering kan namanya foto cekrek selfie bahkan ya, ataupun orang yang narsis atau banci kamera lah ya. Nah, siapa yang di sini yang banci kamera yang suka difoto sendiri? Tidak ada? Hah? Kia. Kayaknya kelihatannya sih Kia atau tidak Hana ya, benar ya? Benar. Hah? Hana? Oke. Baik. Nah, coba kalian lihat di situ adalah dasar-dasar fotografi. Nah, di sana fotografi itu apa sih? Tolong baca coba Kia, terlihat tidak? Fotografi adalah kegiatan mengambil foto dengan kamera atau handphone dengan tema yang berbeda-beda dan unik. Apa yang diperlukan saat melakukan kegiatan fotografi? Jadi yang diperlukan pasti alat yaitu kamera, entah atau bernilai Canon, Nikon atau Sony. Oke, jadi fotografi itu adalah untuk mengambil gambar yang dipergunakannya dengan menggunakan device-nya apa tadi? Apa? Kamera atau handphone. Nah, sekarang kan kamera itu banyak ya. Even sekalipun kalian mempunyai handphone, itu pun terkadang sudah mewakili kamera yang modelannya seperti ini. Nah, nanti kita akan coba belajar yang berkaitan pengenalan kamera yang ini. Nah, kalian harus mengetahui kamera ini adalah kamera Canon keluarannya, dan ini serinya juga serinya E05-1500. Nanti akan Bapak coba bagikan kelompok, kurang lebihnya kelompoknya ada 4, bisa jadi 5 atau bisa jadi 6 dalam satu kelompok ya, untuk melihat seperti apa sih bentukan kamera di dalamnya, komposisinya apa aja, seperti itu. Paham ya? Oke. Nah, bisa dilanjut baca coba sampingnya Kia. Ini yang disebut segitiga aperture itu adalah kalau yang di atas ini namanya starter speed. Yang di bawah sini namanya ISO, yang di bawah sini atau yang dikatakan aperture atau dikatakan f. Dasarnya segitiga exposure aja. Ini S, ini ISO, ini F. Kalau tahu ini dasarnya saja untuk mengendalikan ini, karena kamera ini ada dua fungsi, manual sama yang namanya otomatis, tergantung dari kalian kebutuhan. Kalau orang yang sudah berpengalaman atau orang yang itu sudah expert, ya sudah, pakailah itu manual. Pak, kenapa manual sedangkan ada otomatis? Biasanya kalau yang manual itu menginginkan sesuai apa yang kita inginkan. Kesulitan angle bagi pemula. Nah, kalian tahu pernah dengar angle? Apa itu angle? Mesin cuci. Mohon maaf, saya agak ini apa? Posisi atau bisa dikatakan pengambilan gambar atau kameranya arahnya seperti apa? Seperti itu ya. Coba baca Wahyu, terlihat tidak? Kesulitan angle bagi pemula. Apa aturan angle kamera besar bagi sebagai pemula merasa kesusahan untuk mengambil angle foto. Angle foto ada 5 yaitu low angle, high angle, high angle, dan crop high angle. ya, jadi ada beberapa
beberapa gaya atau beberapa angle yang nantinya si fotografer ini yang akan membidik seorang model atau objeknya. Nah, contohlah ini. Nih, terlihat? Jangan satu kelompok ini. Nah, coba masing-masing meja dapat. Kalau tidak terlihat ya. Nah, dari sini ini adalah bird angle. Biasanya bird angle nanti ada detailingnya untuk berkaitan dengan picture-picturenya yang berkaitan bird angle, high angle, low angle, frog angle, dan sebagainya. Angle fotografi sering digunakan untuk fotografer. Nah, angle ini biasanya memang sering sekali bahkan dipergunakan fotografer baik baru ataupun yang sudah expert seperti itu. Angle-angle ini biasanya perlu tidak Pak? Kalau untuk orang baru perlu, tergantung dia mau ngambilnya bagus atau tidak seperti itu. Jadi perlu teknik. Apa itu angle fotografi? Angle dalam fotografi artinya yang kelihatan sebagai sisi depan. Nah, tergantung dari angle. Kan kita taunya sebelah sini nih, sebelah sini. Tapi bahasa untuk fotografernya kan kalian tidak tahu kan, adalah angle. Maksudnya di sini ya. Nah, terkadang kalau kita mau ngambil itu tergantung dari sudut pandangnya, dari frame-nya. Kalau kita bicaranya ini juga punya frame. Dia sampai tidak masuk ke dalam frame. Harus dilihat juga. Kalau tidak sampai kan biasanya ada kotak nih. Terkadang kan kalau kayak foto keluarga gitu, kalau ada yang melebihi orangnya di sini, ya ini artinya dia tidak terlihat, melebihi frame. Sampai sini paham? Oke. Oke. Sampai sini paham? Nah lu pada bingung nih, ngantuk nih semuanya. Ini bisa diterima? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Masuk ke dalam jenis-jenis foto dan fotografi. Coba lihat di situ halaman berikutnya karena ini tulisannya kecil dengan keterbatasan. Ada foto jurnalistik, tapi foto yang mengandung human interest. Itu apa? Foto yang mengandung sistem yang berhubungan dengan empati atau yang berkaitan dengan kayak manusia ketemu manusia. Kalian pernah dengar tidak? Ada satu orang fotografer memotret ada anak, sempat viral. Mungkin kalau kalian menyikapinya ya. Dia foto sama bapaknya yang kuli bangunan, tetapi lagi salaman. Nah, itu langsung viral tuh. Dok. Meskipun foto hanya gambar diambil dari sudut kejauhan, akan tetapi pesan yang didapat itu terkandung di dalamnya dapat. Ya, contoh lah kayak gini. Kalau kalian ada gambar atau bapaknya sama anaknya lagi bersaliman, kalian bisa menceritakan hal itu seperti apa? Artinya orang tersebut sedang izin atau mau pergi kan? Nah, itu adalah yang disebut dengan foto human interest. Nih, saya berikan contoh biar kalian tidak bingung. Ada gambar ini. Ini ngapain nih anak-anak? Nah, gampang kan? Nah, ini yang disebut artinya human interest. Seperti itu. Oh, juga boleh biasanya kayak gini. Oh iya. Saya belum ada ototnya ya nanti. Ya, di kamera kan? Nah, ketika kamera itu harus di sini. Itu low angle. Ini benda atau objek atau bahkan modelnya di sini. Seperti itu. Ambil sudut pandangnya seperti itu. Paham ya? Nah, high angle adalah pengambilan gambar yang modelannya itu kameranya dari atas. Benda atau objek atau subjek atau bahkan modelnya itu adanya di sini, kameranya di atas. Itu high. Oke. Nah, bird. Tahu you know bird? Nah, burung kan biasanya terbang bebas seperti tadi yang saya sudah katakan. Look at this. Nah, kalau bisa dari benar-benar tinggi, biasanya ini pakai drone. Bisa. Atau tidak kalian dari ketinggian berapa feet lah, dari ketinggian berapa kaki, dari berapa lantai. Habis itu kalian jangan loncat. Matilah kalian. Nah, itu kameranya benar-benar dari tinggi sekali. Hampir mirip sama kayak high angle, hanya saja kalau bird dia lebih tinggi. Kalau misalkan high dia 2 lantai, dia bisa sampai 100 lantai. Kan burung tinggi kan terbangnya. Nah, kayak gitulah. Paham ya? Nah, frog. Tahu frog? You know frog, Rehan? Kodok. Kalian Inggrisnya gimana sih? Belajar bahasa Inggris tidak nih? Ini belajar SD loh. Nah, frog gampangnya adalah 90 derajat, kameranya itu mengarah ke atas. Gampangnya ada kalau misal kamera handphone kalian di sini, taruhlah, nah dia akan mengarah ke sana. Ya. Kamera di bawah, objeknya adanya di atas. Oke. Yes, kecepatan. Frog and then dots. Oke. Dots angle. Nah, gampangnya dots angle seperti yang sudah kalian lihat ada di sini, ada model cowok di sini. Cara ngambilnya adalah diagonal atau miring. Ngerti ya? Seperti ini. Ketika ini modelnya gini aja, kan nanti hasilnya juga miring. Jangan orangnya ikut miring ya. Lucu nggak sih? Garing.
Lucu ya, oke baiklah, makasih ya. Dari ke-6 dari satu angle-angle yang ada, nanti Bapak akan buat kelompok sedemikian rupa yang layaknya kalian nanti saya suruh ambil dari angle-angle ini, tapi Bapak tentukan angle-nya. Kita ambil angle yang saya minta 2 aja, adalah low seperti tadi, low angle sama high angle. Low angle seperti apa Pak? Macamnya kayak gini. High angle kayak gini, low angle macamnya kayak gini. 4 kelompok ini saya minta kalian maju dulu sambil kita pengenalan kamera. Yang saya mau dari kelompok 1 dulu, kelompok 1 ini ya. Baik, ini kelompok 1 Canon. Nah, cara pasangnya seperti ini. Kan ada petunjuknya tuh, ya kan? Nah, ya. Dirasakan aja. Nah, ini ada kaitnya nih di sini. Memori ini Pak. Yes, memori ya. Nah, ini memori. Nah, kemudian cobalah kalian pegang dulu. Oke, coba pasang. Nah, ini tempat kamera ya. Tempat memori ya. Yang kecil itu, tapi diposisikan kebetulan lagi tidak di bawah. Tidak ada lagi dipakai juga sama kakak kelas kalian. Atau yang modelnya kalau kita lagi mau fotografer nih, foto seorang atlet-atlet itu bahkan ada yang lebih besar lagi, itu mahal harganya. Nah, ini namanya lensa tele. Ya. Paham sampai sini? Oke. Nah, coba lanjut rotate sampai sini, pasang, coba 1-2 orang lagi. Takut waktunya tidak terburu. Pasang, jangan kayak gitu, yang tadi Bapak udah ajarin. Kalau bisa condongnya begini, jangan kayak gini. Nah, untuk masang lensa, kembali lagi, ingat, ada kode, bukan kode sih, kayak tanda. Tadi ini warna putih, nah ini merah. Kalau merah berarti ini harus disamain merah sama putih. Tergantung juga sih, tidak harus putih atau merah. Disamakan aja kedudukannya. Srek gitu. Dan putar. Tah, enak banget kayaknya. Bani. April kan? April. Nah, ketua dulu. Begini. Karena kalian mau lihat, nah lebih baik dari samping gini. Ya. Nah, sudah. Coba Bani. Lanjut nanti kelompok 3 ya. Kelompok 4 lah, kalian kan udah lihat ya tadi. Sudahlah, bisa nanti juga. Udah. Oke. Sebelum mau masuk kelompok, saya minta kalian bangun dulu semua. Ini pas tidak? Muridnya Erdi, ya kan? Tangan kamu di sini. Kalau saya bilang clap, nah, kenain dia. Paham ya? Erdi harus gini, ngerti ya? Tetapi kalau saya bilang close, deketin aja. Ngerti ya? Erdi diam, jangan. Kecuali dia udah bilang clap, baru gini. Ngerti ya? Kalau close dekat, kalau stretch jauh. Ngerti ya? Oke, paham ya? Nah, sana. Dengarkan baik-baik. Kalau clap langsung plek. Siapa yang menjadi korbannya? Nah, sama-sama dengarkan Bapak. 1, 2, 3, clap. Siapa yang kena? Hah? Kan harus dengerin. Oke, one more. Close. Deketin aja. Jangan kamu langsung tabuk itu. Kalau perlu tabuk yang kenceng biar tangannya sakit. Lah gitu. Oke. Stretch. Close. 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 Kalau clap baru. Oke, 1, 2, 3, clap. Oke, sit down please. Kok sit down please? Oke, kembali ke tempatnya. Duduk lagi, duduk. Oke, buat kalian biar tidak ngantuk atau ya kayak tadi lah, biar tambah semangat. Sebenarnya cukup banyak karena waktunya terbatas, kan dibatasi dengan waktu. Saya juga kan hanya 2 jam dari sekolah seperti itu. Nah, saya minta, tadi saya sudah bagikan kelompok dan ketua kelompoknya, tolong kalian foto. Nah, terserah. Sekarang saya minta kamu foto yang namanya sini. Nah, tadi saya suruh low angle sama high angle. Nah, tolong foto dia. Salah, agak ke bawah. Low. Oke. Foto sudah. High gimana? Nah, kalau perlu kamu begini jinjit lah, fotolah dia. High angle. Sudah, lanjut. Oke, bagus. Yang lain coba kalian foto temannya, kelompok April, coba foto dia di situ. April berdiri di situ. Biar cepat. Nah, Wahyu sebisa mungkin Wahyu berdiri di sini, coba foto. Sudah. Sudah semua? Sudah. Nah, ya. Sudah? Sudah semua? Intinya kelompok semua foto ketuanya masing-masing. Ya. Agak ke sini. Foto ketuanya masing-masing. Sudah? Oke, silakan duduk. Mana? Apa sih kayak gini? Ini organisasi
Balik kamu tadi naik bangku? Oh tidak naik. Ya udah. Tidak apa, berarti itu hasilnya kamu. Nanti kamu pilih ya siapa Azril yang terbaik dari yang kelompok kamu ini. Kamu pilih. Sudah? Sudah ya? Yuk. Sudah dapat sekan Bapak. Kalian kan tadi di foto ya, yang leadernya nih, foto leadernya kan. Nah, tugas leadernya saya minta kalian adalah pilih foto yang terbaik dari anggota kalian. Sekarang, sudah? Oke. Coba pilih, tanya dia itu orang. Pilih dari rekan-rekannya yang menurut kalian leadernya itu bagus secara angle maupun cara pemilihannya. Ya. Kia siapa? Ubay yang mau diambil. Oke. Nanti dari Ubay, kamu mau habis ini saya minta kamu tukar ya dengan teman kelompok yang lainnya. Oke. Kamu mau tukar dengan siapa? April. Oke. Berarti April nanti tukar dengan Hana ya. Oke. Kenapa kamu pilih Ubay? Fotonya terlihat Lihat apa tuh kalau si Ubay kalau kamu lihat tuh? katanya mereka kesan lebih percaya diri dan lebih ada foto aslinya. Oh, oke, baiklah. Ini sudah kelompok 1. Kamu pilih siapa? Ya, kamu pilih dari siapa kelompoknya? Ya, anggota kelompok kamu pilih siapa? Ini kan banyak nih. Anggota kamu. Kamu pilih Zaki. Kenapa Zaki kamu pilih? Pak, kesana gagah berani Pak. Gagah berani. Memang kenapa? Angle-nya dia bagus. Ya, Oh iya sih. Oh. Tapi bisa nih kamera itu. Oke, nanti Wahyu Saya foto dari Abil, Pak. dari Abil. Kenapa Abil? Karena foto ini lebih terang dan bersih dengan latar belakang warna dengan langit, ekspresi tulis sedikit manis dan malu-malu, cocok dengan caption dan lain-lain. Oke, baik. Nah nanti Bapak minta ya, tugas kalian sekarang anything apapun untuk diedit, tapi saya sarankan kalian coba buka CapCut-nya untuk mengedit dari sebuah foto yang sudah kalian ambil, ya. Kalian kan sudah diambil nih keputusan dari leadernya, ya, benar ya. Nah dari leader tersebut ngambil dari beberapa anggota kan hanya satu. Sampai sini paham dulu? Contoh kayak tadi kelompok 1 yang diambil Zaki, artinya Zaki yang diedit terus lempar ke Wahyu. Begitu sebaliknya, Hana lempar ke April lempar ke Hana. Hanya saja diedit dulu. Setelah sudah diedit, diramu, terserah. Tapi Bapak opsional, saya sarankan kalian mengedit karena di CapCut untuk fiturnya cukup lumayan baik dan bagus. Paham ya? Nah, dari hal tersebut kalian edit dari CapCut atau dari PC Art. Kecilin apa? Sudah buka belum? Nah, kan ada baca foto. Nah, pilih satu. Kan di situ ada tuh bacaan wajah. Tergantung kamu mau ngecilin yang mana. Kayak gitu. Ya, saya tidak membatasi kalian untuk mengedit karena ekspresi editan itu adalah seni. Paham ya? Belum tentu yang saya bilang bagus tapi dinilainya itu jelek. Contoh no gambar kayak ono. Bunga-bunganya itu kalau menurut saya sih itu biasa aja, tapi kalau orang mempunyai seni jadi bagus. Nah, itulah edit pun juga kayak gitu, harus mempunyai jiwa seni. Ais, sudah diedit, sudah jadi. Itu pakai apa? CapCut yang tadi. Oke. Nanti kalau sudah baru kelompok 4, kalau ini bagus. Pakai kamera siapa? Kamera Cika. Ini kamera Cika. Ya, dekat ya kamera. Nah, nanti kalau di coba kalian kirim ke WA Bapak kelompok kalian sendiri, tetapi di switch. Kayak contoh tadi, April ngomentari hasil editan, Hana ngomentari hasil foto editan April. Pak, mau yang duluan siapa? Wahyu dulu kita spill atau Hana yang kita spill? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman. Coba komentari dengan jepretan, kayaknya melo sekali ya Wahyu ini ya. Lihat ke sana. Angel atas ya, ini yang pertama Angel atas. Filter bernuansa sepia, fintech membuat foto tampil lebih emosional dan nyilau. Caption biru dengan bubble cat ala pesan pribadi membuat foto seolah menyampaikan kerinduan secara langsung. Ekspresi subjek dan yang tenang namun sedikit sendu, cocok dengan nuansa warna ini. Oke, Coba. sudah. Ya, Terus sudah. apa lagi? Angel bawah Pak. Angel bawah. Coba saya lihat foto Wahyu. Nah, Angel bawah ini fotonya lebih terang dan bersih. Terus latar kelasnya penuh
warna di langit-langit. Ekspresinya sedikit manis dan malu-malu. Cocok dengan caption bernada emosional. Emoji api dan hati memberi kesan lebih intens dan playful. Kombinasi warna cerah membuat pesan kerinduan terasa lebih ringan dan penuh semangat. Terus bubble chatnya, Captionnya ada tidak? captionnya yang Itu kan ada tulisan, caption. I miss you. Wah. Emisio apa kalian tuh tahu? Ais. Ada, komenin dong. Ada tidak kamu mau komen I miss you-nya itu captionnya? Apa? Ada? Ada Pak, ada. Oh ada, boleh. Dengarkan. Tuliskan I miss you ini terlihat seperti pesan yang tak terucap. Apa tuh yang tak terucap maksudnya? Mungkin kira-kira Wahyu Pak pacaran. Hai. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang mau dikomentari hasil editannya kelompoknya Wahyu? Sudah? Cukup dah Pak. Cukup. Oke. Ya, silakan tutup kalau memang cukup. Sekian dari kami, kurang lebih yang mohon maaf. Bila ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you, tepuk tangan dong buat kelompok 1. Baik, hasil Bapak cuma mau komentar sedikit aja. Hasil dari jepretan ini apa namanya? Masih ingat angle-nya? Yes, low angle. Low angle-nya Wahyu sudah benar dan Wahyu memilih yang sudah tepat anggotanya, ya. Oke. Saya akan mengomentari hasil editan kelompok Hana. Namun terasa dewasa pada foto ini. Manis nggak tuh? Seperti nostalgia. Foto ini diambil dari high angle Aha. sehingga subjek tampak kecil dan memberikan kesan lembut, sopan, dan sedikit pemalu. Subjek berdiri dari tengah frame sehingga menjadi fokus utama. Ekspresinya tenang dan ramah dengan senyuman kecil yang memberikan nuansa hangat. Latar belakang kelas terlihat jelas dan ada teman-teman yang sedang belajar dan nuansa kelas yang hidup. Warna foto sedikit cerah dengan tone hangat menciptakan. Juga? Sudah. Udah ya, coba saya cek dulu captionnya. Mau Captionnya? dikomentari tidak? Itu dia ada caption. Caption Home Sweet Home menggambarkan bahwa ruang kelas ini terasa seperti rumah kedua, tempat yang nyaman, penuh teman dan nuansa yang bersahabat, terbetah dan diterima dengan baik di lingkungan tersebut. Benar ya? Oh, ada siapa di sini? Hai. Panggil Pak Ujan ya. Pak Ujan lagi jaga kandang dia itu. Nanti kalau misalkan Pak Ujan itu pasti dia semeringah. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat. Kita coba buat lagi di periode atau di pertemuan berikutnya untuk kelompok 4 karena sebentar lagi waktunya pun juga akan habis dan pergantian mapel jamnya. Nah, saya mau remind Azril, apa itu Dutch angle? Oke, foto kamera dengan sudut pandangan yang 90 derajat. Kalau perlu ini HP ya, HP kamu taruh bawah, ngerti ya? Oke. Coba Hana, apa yang kamu ketahui tentang high angle? High angle adalah pengambilan gambar yang kameranya dari atas. Seperti ini. Pak, sama tidak sama bird? Hampir mirip. Hanya saja kalau bird dia agak lebih tinggi. Berapa ketinggian berapa feet gitu. Paham ya? Nah, baik. Dari apa yang sudah saya berikan, seorang fotografi, tolong bersikaplah kalian jujur. Artinya gini, jangan semena-mena. Nanti kalian akan mengerti dan paham. Ketika kalian mau berbuat jahat, gampang ya. Contoh, kamera nih. Saya fotografer, ya. Ketika saya mau ngambil, bisa aja tuh di zoom. Mohon maaf sekali ya, saya mau menyebutkan buah dada. Buah dadanya April saya zoom. Padahal dia bilang, dikit lagi. Nah, padahal dia lagi fokusnya ke buah dadanya. Nah, seperti itu. Jadi, artinya, tolong kalian ketika sudah menjadi seorang fotografer, berbuatlah atau sesuai dengan etika atau kode etik yang ada. Jangan serta-merta kalian, kan kita model tidak pernah tahu. Lah, handphone yang model macam, bukan handphone, sorry. Kamera yang ini kan kalian yang pegang. Bisa di zoom in, bisa di zoom out. Kalau mau di zoom in, itu akan terlihat sekali buah dadanya. Benar tidak? Benar ya? Nah, berbuatlah sesuai dengan kode etik dan integritas yang sudah ada dari apa? Etika atau adab kalian. Jangan kalian mau serta-merta hanya kalian bisa, kalian mau semau-maunya. Ngerti ya? Jika tidak ada pertanyaan atau yang berkaitan dengan materi yang sudah Bapak berikan, boleh kita minta aplaus semuanya buat kita semua. Tepuk tangan. Semangatnya sedikit lagi. One more time. Oke, cukup. Baik, jika sudah tidak ada, saya tutup dengan Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Baik, kalian boleh istirahat dari mapel ini. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.